Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai MapReduce basic ya. Nah, untuk pembuatan MapReduce untuk menggunakan Big Data Analytics, ini contoh yang pertama yaitu untuk word count untuk di sesi ke-7 ya. Ini tugas sesi ke-7 untuk MapReduce word count. Nah, mungkin nanti di akhir mengenai data dari open source seperti Kaggle gitu. Oke, nah ini untuk MapReduce basic. Yang pertama yang kita butuhkan tentunya adalah Hadoop ya. Nah, si Hadoop ini teman-teman buka ya, seperti biasa. Teman-teman buka dulu. Kita pindah dulu ke Hadoop. Nah, ini sesuaikan dengan yang teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang kita butuhkan adalah start dulu ya, start HDFS-nya, start dfs.sh. Oke, setelah itu start yarn.sh. Oke, nah ini pastinya sebelum kita melakukan atau membuka Hadoop ya, kita harus start dulu keduanya. Oke, setelah itu GPS untuk checking. Oke, semuanya udah berjalan. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan file mapper ya, mapper dan reducer. Nah, mapper dan reducer ini adalah script untuk menjalankan code ya, ataupun analitik. Istilahnya di dalamnya ada code yang dimana nanti membaca suatu dataset kita atau data kita. Oke, yang pertama di sini kita buat dulu mapper ya. Nah, kalau kita ls, nah di sini kalau yang saya ini ada banyak ya, jadi kita akan buat dulu word count ya. Nah, di sini kita buat yang saya karena sudah ada word count, jadi saya akan hapus dulu. Oke, kita akan buatkan terlebih dahulu untuk folder word count ya, untuk folder word count-nya. Nah, untuk membuat folder kita buat mkdir ya, word count. Oke, di sini kita sudah ada folder word count-nya. Oke, kemudian kita buka di word count ya. Oke, kita buka di folder word count. Nah, di folder word count ini kita akan buat lagi file yang namanya mapper ya, dan juga mapper.py dan juga reducer. Oke, caranya touch mapper.py. Nah, di sini pasti ada mapper.py ya. Oke, nah kemudian kita akan isi mapper tersebut dengan script ini. Jadi kalian copy aja scriptnya, script Python-nya, kemudian kalian paste, kemudian Ctrl X, Y, enter. Oke, nah selanjutnya kita perlu membuat executable pada file. Oke, kita akan membuat executable pada file. Paste aja di sini sebentar. Oke, mapper. Nah, nanti dia akan menjadi hijau. Nah, kenapa harus di chmod? Karena agar bisa dieksekusi ya si file Python-nya. Oke, selanjutnya reducer. Kita buat lagi reducer, langsung aja nano reducer.py. Nah, kemudian kita buatkan lagi atau kita copy aja file Python-nya sampai sini, ke bawah. Kita paste, kemudian Ctrl X, Y, enter. Oke, kemudian kita chmod lagi, plus X, reducernya.
Oke, kalau kita lihat di sini kita punya mapper dan juga reducer ya. Nah, kemudian kita akan membuat dataset sederhana terlebih dahulu ataupun data input ya, karena di sini untuk word count. Nah, di sini word count itu yaitu nanti menghitung jumlah kata yang di dalam data ini, yang paling banyak yang mana gitu ya. Oke. Nah, di sini kita buatkan touch namanya input.txt atau langsung nano.txt boleh, input.txt. Oke, kemudian kita paste sini. Sorry, ini kebanyakan. Oke, sini kita copy X ya, enter. Oke. Nah, ini nggak perlu di CMod ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengupload si file input ini atau dataset kita ini ke Hadoop gitu ya. Nah, untuk mengecek Hadoop ya, DFS ya seperti biasa, in ls strip. Nah, di sini kan yang saya sudah ada word count ya. Nah, kita buat folder lagi bebas. Nah, jadi folder dalam Linux dan juga HDFS itu tempatnya berbeda ya teman-teman gitu. Oke, kita akan hapus dulu ya si word count ini. Oke, rm min r / word count. Oke, data word count sudah dihapus. Nah, jadi yang kalian nanti itu harus buat terlebih dahulu si data foldernya ya. Nah, foldernya kita akan buat lagi hdfs dfs mkdir word count ya, word count seperti ini. Oke, ketika kita ls lagi maka word count-nya muncul lagi. Oke, nah ini word count-nya muncul lagi. Nah, setelah itu kita akan mengupload file yang input tadi ya, file yang input tadi kita akan upload. Nah, di sini berarti kita ganti aja menjadi word count ya, word count misal. Nah, berarti seperti ini. Nah, ini sebenarnya bisa dfs. Oke. Nah, kita uploadkan ke word count si input.txt nya, enter. Oke. Nah, kalau kita cek di file word count, oke, itu akan udah muncul input.txt kita ya. Oke, kita sudah mengupload dataset kita ke HDFS. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan streaming job untuk MapReduce ya dengan perintah ini. Kalian kopikan. Oh ya, sebelumnya teman-teman, kita harus mengubah terlebih dahulu atau upgrade MapReduce.xml ya. Karena ada beberapa kemarin yang tidak berjalan, jadi silakan teman-teman kopikan terlebih dahulu yang ini. Oke. Nah, disesuaikan di propertinya ya. Di sini ada 3 properti. Jadi kalian kopikan di sini. Kalau yang belum sesuai silakan disesuaikan terlebih dahulu. Kalau sudah di save. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan tadi ya Hadoop ini. Oke, Hadoopnya kita akan jalankan. Kita paste. Nah, di sini jangan dulu dijalankan. Kita edit terlebih dahulu. Oke, untuk inputnya di sini berarti kita sesuaikan dengan input di HDFS-nya. Berarti tadi bukan ini ya, foldernya berarti word count. Nah, ini nggak ada input, jadi langsung input.txt.
Oke, kemudian outputnya kita mau taruh di mana? Kalau mau bikin folder output boleh gitu ya. Jadi big data output. Nah, nanti outputnya akan ditaruh di sana untuk hasil analisanya. Kemudian mapper ini home Hadoop ya. Kemudian karena ini kan default kita ya, default kita foldernya. Kemudian tinggal tambahin wordcount. Karena kita berada di folder wordcount ya di sini. Oke. Kita cek dulu. Oke, wordcount, kemudian ininya sesuaiin filenya mapper ya. Kemudian reducernya home/wordcount ya, reducer.py. Kemudian filenya itu juga sama, sesuaikan wordcount/mapper.py, filenya home Hadoop wordcount/reducer.py. Oke, nah perhatikan lagi, kemudian kalian jalankan aja enter. Oke, nah ini mulai menjalankan. Nah kalau seperti ini berarti kalau udah muncul output berarti berhasil ya, berhasil melakukan processing. Oke, berhasil melakukan processing. Nah, untuk ngeceknya kita bisa cek di sini DFS, kemudian kita cek ls ya. Nah kita cek dulu ya ls. Ini masih tadi saya salah ya. Saya masih ada di big data ini ya, ls dulu. Harusnya word count ya, di dalam word count-nya di sini harusnya. Oke, nah kemudian karena saya uploadnya di big data output di sini, nanti munculnya di sini, gitu ya. Oke, nah kita cek dulu untuk datanya. Oke, kita cek DFS min ls/big data/output. Nah di sini sudah ada part ya atau outputnya. Nah output filenya itu ini part 0000 ya, bukan yang sukses. Oke, cara untuk menampilkannya seperti apa? Untuk cara menampilkannya, kalian bisa ketikkan DFS cat ya, cat kemudian big data output /part 000 enter. Nah ini untuk hasilnya tadi angka huruf Hadoop ada 1, dengan ada 1, Hadoop ada 1, Hello ada 2 ya, MapReduce. Nah kenapa ini nggak dihitung 2? Karena beda hurufnya ya, beda hurufnya di sini, jadi dianggap berbeda gitu. Nah ini hello ada 2 ya di dalam katanya. Oke, nah ini untuk untuk si Hadoopnya ya, untuk contoh dari MapReduce. Nah, ini untuk tugas yang ketujuh sebenarnya. Nah untuk yang tugas UAS itu menggunakan yang namanya Kaggle ya, menggunakan yang namanya Kaggle. Saya buka dulu. Nah cara mendownload di Kaggle itu seperti apa? Saya yang groceries ya. Nah groceries dataset. Oke, nanti teman-teman di sini bisa download ya, download si ini ya, atau bisa jalankan menggunakan data ini, data ini ya, Python. Kalian bisa jalankan Python ini di sini gitu ya, untuk kalian download ke file Linuxnya langsung, atau bisa kalian download as a zip gitu ya, as a zip. Oke. Nah, untuk caranya kalian bikin filenya seperti apa ya, sama aja kayak tadi, misalnya nano, misalnya saya mau
download di sini ya untuk grocery-nya. Nah, nano import misal .py. Nah, nanti kalian tinggal copy aja ini. Oke. Copy. Kemudian paste. Control Oke, kita cek dulu untuk path-nya. Oke, path to dataset X, ya, enter. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini udah ada import.py, dan jangan lupa agar bisa dieksekusi. Oke, selanjutnya tinggal Python import.py. Nah ini harus kita buat dulu file patternnya. Sebentar, di atasnya ini harus ada nah ini ya, dalamnya kalian tambahin ini. Oke, nano import file. Oke, terus banyak kan. Nah ini untuk nge-eksekusi si file Python-nya ya. Coba lagi. Python 3 import. Oke, nah di sini harus import lagi Kaggle ya, import Kaggle data. Nah, kalau nggak mau ribet seperti itu, kalian bisa download aja by zip ya. Nah, nanti disimpan aja ke Linuxnya. Nah, kalau misalnya belum daftar, silahkan daftar terlebih dahulu. Oke, itu aja untuk tutorialnya ya, sesuaikan. Dan untuk PR-nya yaitu kalian coba sesuaikan buat mapper dan juga reducer sesuai dengan dataset yang tadi ya. Untuk bantuannya atau toolsnya silahkan bebas ya, kalian bisa buatkan ya, asalkan nanti hasilnya sesuai dengan tugas. Oke, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.